Hai 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 semua, jumpa lagi dengan Dapur Jumpol di sini. Karena stok daging kurban aku masih ada dan kebetulan banget lagi kepengen makan bakso, jadinya ini langsung aja tak bikin bakso sapi kenyal, padat, dan gurih full daging. Resep bakso ini aku dapat langsung dari saudara aku yang seorang pedagang bakso, guys. Jadi dijamin bentuk, tekstur, dan rasanya mantep pol. Dijamin anti gagal deh. Yuk langsung aja kita bikin bakso daging sapinya. Untuk bahan adonan baksonya, ini ada daging sapi sebanyak setengah kilogram. Ini sengaja aku pakai daging super atau yang gak banyak uratnya, biar hasil baksonya halus dan kenyal. Kalau mau pakai daging yang ada uratnya juga gak apa-apa, tapi teksturnya bakal agak kasar. 100 gram tepung sagu atau sebanyak 5 sendok makan munjung. Tepung pengenyal bakso sebanyak 115 gram. Ini aku pakai merek Si Kenyal dan ini tuh sudah berbumbu juga. Perenyah bakso, ini aku pakai merek Sobakso. Ini nanti aku pakai 10 gram atau 1 sendok makan untuk takaran per setengah kilo daging. Bawang merah goreng sebanyak 7 butir. Bawang putih goreng sebanyak 5 siung. 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh micin, 1 sendok teh penyedap rasa daging sapi atau kaldu sapi, telur 2 butir, ini nanti bakal kita pakai putih telurnya aja ya. Es batu atau air es sebanyak 100 gram atau kira-kira segini aja. Garam secukupnya aja. Untuk bumbu kuah baksonya, ini ada tulang kaki sapi, biar kaldunya makin gurih sedap. Bisa juga pakai tulang bagian lain. Ini opsional aja, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini ada 3 batang daun bawang. Kita pakai bagian yang bawahnya aja atau yang putihnya ini. 2 batang daun seledri sudah aku ikat seperti ini. Bawang putih sebanyak 5 siung. Merica bubuk setengah sendok makan. 1 sendok teh micin. Kalau penyedap kuah bakso, ini aku pakai merek Pro Bakso yang rasa sumsum. Ini nanti bakal tak pakai 1 sendok makan, soalnya banyak kuahnya. Pertama, ini kita iris dan potongin dulu daging sapinya, biar memudahkan nanti pas dihaluskannya. Soalnya ini aku bakal halusin dagingnya pakai chopper, jadi biar choppernya lebih awet guys, gak gampang rusak. Setelah dipotongin semua dagingnya, lanjut ini tak halusin pakai chopper dagingnya. Ini tak masukin secukupnya aja atau sekitar setengahnya aja. Soalnya kalau kebanyakan itu bikin kinerja chopper terlalu berat guys. Cukup hidup aja yang berat guys, chopper kita jangan. Nah, ini sisa daging yang setengahnya tadi aku halusin juga. Terus ini sisa setengah air esnya tadi dimasukkan juga. Kalau sudah halus, ini kita masukin lagi semua dagingnya. Soalnya bakal aku campur sama bumbunya. Kita pecahin telurnya dan masukin putih telurnya aja ya. Ini tuh fungsinya biar adonannya makin kenyal guys. Habis itu kasih bawang putih gorengnya. Kasih juga bawang merah gorengnya. Merica bubuknya kita masukin juga. Habis itu ini tak chopper lagi buat menghaluskan dan meratakan perbumbuannya tadi ke adonan dagingnya. Nah, ini sudah selesai dan bisa kita pindahkan dulu adonan dagingnya ini ke mangkok atau wadah yang cukup besar kayak gini. Tambahin kaldu sapi sama micinnya biar makin nikmat rasa baksonya. Masukin tepung pengenyalnya.
Terus kita tambahin tepung sagunya. Aduk-aduk lagi sampai semua kecampur jadi adonan. Terus ini aku masukkan tepung perenyah baksonya. Kita pakai setengah bagian aja atau sekitar 10 graman. Sama aku kasih 50 ml air es lagi, soalnya airnya kurang. Jadinya adonannya masih agak keras dan kurang lembek. Nah, ini tekstur adonan baksonya pas, gak terlalu keras dan gak terlalu lembek. Jadinya nanti gampang dibentuknya. Sampai di sini bisa kita icipin rasa adonannya ini. Ini tak kasih garam 1/4 sendok teh. Soalnya tadi kan tepungnya juga ada yang sudah berbumbu. Jadinya garamnya nggak usah banyak-banyak atau bisa menyesuaikan sama selera ya. Rasanya juga pas. Nah, kurang lebih tekstur adonannya tuh kayak gini. Ini sudah pas tingkat kekentalan adonannya dan siap kita buat jadiin bakso. Lanjut, ini aku panasin air dan aku pakai air sekitar 3 gayung atau bisa disesuaikan sama panci di rumah masing-masing ya. Kita panasin airnya pakai api sedang aja, dan kalau sudah mulai panas atau di dasar pancinya sudah kelihatan buih-buih kecil, tandanya sudah cukup panas dan bisa kita kecilkan apinya. Pokoknya diusahakan jangan sampai airnya itu mendidih monclak-monclak, soalnya bisa merusak bentuk baksonya. Karena bisa ngebuat baksonya lembek atau blenyek dan tidak bisa kesat. Sebelumnya kita kasih dulu minyak sekitar 1 sendok makan minyak goreng ke airnya biar baksonya nggak saling menempel atau lengket. Terus kita bisa mulai ngebuat baksonya. Kita basahin dulu tangan kita biar mudah membentuknya. Terus ambil adonan baksonya kayak gini. Ini sudah bersih loh guys tanganku. Higienis pokoknya. Hehe. Terus kita plenet-plenet alias pencet-pencet adonan sampai keluar kayak gini. Dan ambil pakai sendok seperti ini. Ini aku lagi bikin bakso pakai takaran 1 sendok makan buat bakso ukuran yang besar. Usahain buat membasahi tangan dan sendoknya ini pakai air setiap kali ngebentuk baksonya. Biar adonannya nggak lengket dan mudah dibentuknya. Terus ini aku ganti pakai takaran setengah sendok makan ya guys untuk bakso ukuran sedang. Ini aku bikinnya all varian aja. Ada yang besar dan sedang. Ulangi aja proses membentuk bakso yang melelahkan ini sampai semua adonannya itu selesai ya guys. Nah, ini buih-buihnya aku buang biar bening dan kelihatan kalau baksonya sudah ngambang. Tuh guys, kelihatan kan baksonya? Menggoda banget ini. Kita tunggu dan biarkan pakai api kecil sampai sebagian besar baksonya itu mengapung ya guys. Nah, ini sebagian besar baksonya yang sudah matang dan mengapung seperti ini. Bisa kita besarin apinya pakai api sedang dan biarkan aja di api sedang selama 10 menitan. Baru setelah itu bisa kita matikan dan angkat baksonya. Air bekas rebusan baksonya ini gak aku pakai buat kuah, soalnya terlalu banyak mengandung tepung dan keruh. Jadinya bisa dibuang aja air bekas rebusannya ini. Kita ambilin semua baksonya guys. Nah guys, bisa dilihat sendiri kan bentuk baksonya itu bagus, bulat kenyal, dan bikin ngiler banget. Lanjut, ini kita mulai bikin kuah baksonya. Panasin dulu minyak secukupnya aja buat menggoreng sebentar batang daun bawang dan bawang putihnya. Kira-kira sampai agak kuning kecoklatan kayak gini warnanya dan sudah harum.
Baru bisa kita angkat. Terus kita blender batang bawang daun dan bawang putihnya yang barusan digoreng tadi. Kasih air dikit aja buat memudahkan penghalusannya. Ini sudah halus, bisa kita sisihin dulu bumbu bawangnya. Lanjut kita didihkan air secukupnya aja buat kuah baksonya. Ini aku pakai sekitar 2 gayung atau kurang lebih 3 literan. Terus tak masukin tulangan kaki sapinya. Ini sudah tak potong tulang kakinya biar bisa diambil sumsumnya. Habis itu kita tambahin bumbu bawangnya yang sudah di blender halus tadi. Kasih kaldu penyedap pro baksonya. Ini kita pakai 1 sendok makan. Kasih merica bubuknya, micinnya juga kita masukin. Kita aduk-aduk biar semua bumbu kuahnya ini kecampur rata. Terakhir kita kasih daun seledrinya. Sampai di sini bisa kita cek rasanya. Ini tak kasih sekitar 1 sendok makan garam atau sesuai selera aja. Atau bisa juga garamnya kita taruh di mangkuk pas penyajian per porsinya nanti, kayak di pedagang bakso gitu loh guys. Nah, ini untuk hasil baksonya tadi totalnya aku dapat 45 pieces. 10 pieces ukuran besar-besar kayak gini dan 35 pieces ukuran sedang kayak gini. Bakal puas banget ini aku makan baksonya, sampai blenger pokoknya. Nah, gimana? Gampang banget kan bikin bakso sapi yang kenyal, kesat, gurih, dan bentuknya bulat bagus kayak gini? Langsung aja cobain.